Selamat malam teman-teman, senang sekali bisa berjumpa lagi di Instagram Live Sabda Yud ya. Kalau sudah hari Selasa tentunya akan melihat mukaku. Ya, dan di sini sudah ada di beberapa temanku masih satu sih, dan harapannya yang lain segera berdatangan. Puji Tuhan. Hey, bersyukur kita live normal malam hari ini. Semoga kenormalan ini membuat diskusi kita juga berjalan normal ya. Penonton juga banyak gitu ya, dan juga mereka boleh ikut berdiskusi karena teman-teman di rumah kalian juga kami ajak diskusi, bukan hanya kami berempat. Dan di bulan ini ya kita sudah banyak ngulik nih atau ngebahas lah, berdiskusi tentang keluarga. Dan nggak tahu teman-teman di rumah sadar atau enggak gitu ya, bahwa semua obrolan kita tuh seru sebenarnya, dan itu bagian dari persiapan wajib kita gitu untuk kita bisa berkeluarga ke depannya. Nah, sebagai generasi yang baru yang melek dengan teknologi atau next generation ini, seperti apa gambaran keluarga masa depan kita, apa saja skill yang atau persiapan-persiapan kita untuk membangun keluarga ini ya, supaya benar-benar kita jadi next gen family yang keren dan siap menghadapi tantangan. Gimana caranya? Itu yang akan kita diskusikan malam hari ini, dan kami berempat akan mulai diskusinya. Tapi sebelum kita mulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan nih, meskipun tadi aku sudah panggil nama kalian satu-satu ya, tapi better untuk kalian juga memperkenalkan diri nih. Dari Mas Osia dulu, silahkan. Terus Kak Jessica, terus Mbak Santi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Husi Al-Rafael. Saat ini statusnya sedang menjadi mahasiswa di STT Beda Hidup Karanganyar semester 7. Mantap. Oke, saya Jessica, domisilinya di Jakarta. Kegiatannya saat ini bekerja dan juga salah satu listener di komunitas rohani juga. Salam kenal. Mantap. Ya, shalom semuanya. Kenalin, namaku Santi, domisiliku di Solo, dan kesibukanku pelayanan di Sabda dan juga di rumah. Salam kenal semuanya. Siap, pelayanan jadi istri ya Kak ya. Oke, salam kenal teman-teman. Aku yang jadi host ya di Sabda Youth ini. Kalau kita sudah berkenalan dengan masing-masing kita berempat ya. Aku mau sedikit memperkenalkan acara kita di Sabda Youth ini. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali join dan bertanya-tanya acara apa ini gitu ya. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng dari Yayasan Lembaga Sabda tentunya, yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Kiranya teman-teman boleh enjoy malam hari ini karena obrolan kita menarik. Seperti yang aku bilang tadi, obrolan kita teman-teman bisa cek di pojok kiri atas, yaitu Next Gen Family. Kita mulai diskusi kita ya teman-teman, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Jessica boleh menolong kita membuka di dalam doa? Baik, kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bersyukur banget bisa kumpul walaupun secara online dan live di IG. Kami akan sama-sama bahas tentang Next Gen Family, biar hari ini kami bisa sama-sama juga diskusi dari hikmatnya Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menolong kami dalam proses diskusinya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi teman-teman, aku ajak teman-teman di rumah juga ikut berdiskusi ya. Silahkan nimbrung obrolan kami selama kami ngobrol. Silahkan ikut ngobrol juga di kolom komentar. Mungkin kalau ada pertanyaan, pernyataan, atau pendapat-pendapat apapun lah, silahkan disampaikan. Tapi nggak perlu memuji kami nggak haus pujian gitu ya. Cukuplah kalau cuman ganteng cantik ya nggak perlu lah itu ya. Cukup ikut ngobrol aja dengan topik-topik yang mungkin kita diskusikan dan mungkin menarik bagi teman-teman, silahkan juga ya. Oke, nah sebelum kita ngebahas seputar keluarga, karena judul kita kan Next Gen Family ya, kita mau lihat dulu fakta-fakta di sekitar kita terlebih dahulu ya teman-teman.
bumi ini kan sedang mengalami bonus demografi, khususnya Indonesia gitu kan. Populasi usia produktif kita gitu melimpah sehingga bisa mengembangkan dan menumbuhkan banyak hal. Terlebih lagi Indonesia ini kan akan segera menyambut generasi emas ke depannya, yaitu 2045 ya, yang berarti itu bisa jadi generasi kita atau bahkan lebih muda, yaitu next gen atau next generation ini. Nah, ini dia yang akan kita diskusikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan next gen itu? Apakah hanya sebatas, oh generasi berikutnya gitu aja, atau seperti apa spesifiknya? Silakan. Next gen, kalau menurut Jessica adalah generasi penerus. Namanya juga next gen kan, berarti adalah generasi penerus. Dan kalau misalnya ngambil dari sisinya gereja, next gen itu adalah penerusnya iman kekristenan gitu. Jadi anak-anak muda nih di sini dipersiapkan banget untuk sama-sama punya fondasi yang kuat untuk mereka tuh nanti menjadi pejuang iman yang sama-sama gitu ya, pemimpin-pemimpin iman nanti di generasi berikutnya gitu ya. Ya, nambahin juga ya, setuju gitu ya dengan yang disampaikan Kak Jessica gitu. Jadi aku sendiri juga melihatnya tuh next gen itu berarti kan kalau tadi Ray mention tentang demografi gitu ya, terus juga Indonesia 2045 ya untuk generasi emas gitu ya. Jadi ya berarti next gen ini tuh akan jadi bagian yang paling esensi gitu ya untuk mereka itu bisa jadi motor penggerak, mereka juga akan bisa memberikan inovasi-inovasi. Bahkan untuk level kepemimpinan pun mereka nantinya akan juga banyak ada di sana gitu ya. Tadi kalau Kak Jessica mention tentang gereja ya salah satunya juga akan di area ini. Kalau aku sendiri sih mendefinisikan generasi next gen ini sebagai generasi yang lahir di era internet yang sudah mulai populer. Di mana ciri utamanya itu mulai beralih lah itu media informasi yang mungkin dulu itu kita harus melihat informasi dari televisi, koran, radio. Tetapi saat ini kan serba dimudahkan. Kita bisa lihat informasi dari genggaman kita melalui smartphone. Kita dapat lihat dari situs ini dan situs itu. Menurutku itu. Ya, makanya next gen ini kan sering disebut digital native ya, di mana lahir gitu ya, bukan hanya jago atau melek teknologi, tapi mereka lahir gitu ya dengan teknologi, bisa dikatakan demikian, atau hidup dan bernapas juga gitu ya, dari teknologi, media sosial, smartphone. Makanya nggak heran salah satu ciri dari mereka atau next gen ini atau digital native ini adalah literasi digital yang begitu tinggi. Mereka tuh cepat beradaptasi dengan hal-hal yang baru, khususnya dengan teknologi-teknologi yang baru, termasuk AI juga gitu. Ya, kita AI generasi tua pasti tahunya AI kayak Google gitu, tempat kita bertanya. Tapi generasi sekarang kan udah macam-macam tuh ya. Nah itu sih. Ya, nambahin juga ya, aku setuju dengan yang disampaikan Ray gitu ya. Apa next gen itu juga salah satunya tuh cirinya mudah beradaptasi gitu ya. Tapi di satu sisi mereka juga kuat loh dalam hal relasi juga, dalam artian kolaborasinya itu tinggi. Terus mereka itu juga apa ya istilahnya Kak, orientasinya itu tuh pada hasil gitu ya. Jadi beneran ya bagi aku nilai plus juga sih untuk next gen ini di bagian itu. Tadi ada bilang selain ciri-cirinya tentang kolaboratif, next gen tuh yang aku tahu mereka tuh kreatif juga dan suka banget ciptain ide-ide yang di luar dari pikiran aku sendiri gitu kan, karena ada beberapa aku di lingkungan next gen juga, jadi mereka pemikirannya sangat luar biasa. Itu saking merekanya penuh dengan itu tadi ya, informasi yang mereka dapatkan dan juga kan deket ya sama teknologi, berarti resource-nya mereka tuh jauh lebih banyak dibanding mungkin di generasi sebelumnya yang belum jauh mungkin dari teknologi gitu. Jadi itu salah satu ciri-cirinya. Tapi jadi bingung nggak sih ini tuh akan jadi dampak yang buruk atau negatif ya kalau dengan ciri-ciri negatif, ciri-ciri si next gen ini nggak sih gitu? Pasti ya. Kalau aku sih menanggapinya bisa baik, bisa buruk, tergantung dari penggunaannya itu sendiri. Kalau mungkin kita menggunakan kecanggihan teknologi itu untuk
menciptakan sebuah karya itu pastinya akan kita masukkan dalam kategori positif. Namun jikalau kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan hal negatif, mungkin meretas akun orang ataupun untuk melakukan hal-hal kejahatan cyber intinya, itu akan berbau negatif gitu. Ya, sepakat sih kalau dibilang cukup seimbang ya antara negatif dan positifnya gitu. Karena ya kita bisa membedah banyak gitu kalau bicara soal negatif, tapi juga kita bisa menemukan banyak juga positifnya gitu kan. Nah, cuman mungkin memang satu sisi salah satu dampak negatif terbesar itu krisis identitas karena banyaknya informasi jadi nggak benar-benar mengetahui siapa dirinya. Makanya next gen tuh biasanya cenderung dikenal sebagai pribadi yang serba bisa gitu ya. Tapi nggak ada yang spesifik jago banget gitu ya. Menurutku ya. Mungkin teman-teman bisa sangkal atau tambahin gitu ya. Dan juga isu-isu mental tuh semakin besar juga karena ya banyak informasi juga yang didapatkan. Jadi ya itu salah satu dampak negatif sih yang mungkin paling terasa menurutku. Ya, nambahin dikit ya tentang yang disampaikan Ray gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang tuh kalau terkait skill gitu pun mereka berarti dikatakan mediocre gitu ya. Jadi kayak rata-rata gitu. Jadi kalau misalnya dibilang beneran spesialis gitu tuh, iya pasti tetap ada ya. Cuman secara umum mungkin akan susah gitu ya. Jadi karena kan kayaknya tuh rasa untuk tertantang untuk belajar hal baru itu juga besar. Jadi Kak pengen nyoba-nyoba gitu ya. Kreasi mau belajar hal-hal baru juga tertantang gitu ya. Berarti kan ya belajar banyak tetapi juga tidak mendalaminya semua itu rata gitu. Jadi ya bisa dikatakan Kak setengah-tengah gitulah. Betul ya. Ya sih ya, bener banget ya. Ada plus minus nih tentang next gen ya. Bahwa adanya, kalau tadi bahas tentang mental tuh apalagi kan isu-isu tentang mental health tuh lagi booming banget kan gitu sejak adanya sosial media dan tentunya juga teknologi gitu. Jadi kayak di next gen itu adalah generasi yang paling sadar tentang mental health gitu. Tapi juga ini juga perlu banget nih garis bawahi kan bahwa dengan banyak informasi tentang kesehatan mental ataupun tentang tadi ada juga identitas diri kan karena dengan kita menerimanya banyak informasi dari teknologi kita jadi lupa sama identitas diri kita tuh sebenarnya siapa gitu, apakah dari media kah gitu. Jadi memang next gen ini perlu banget juga belajar ya dan dia memahami sendiri dari segi Alkitab tuh kayak gimana sih gitu. Dan aku sendiri tuh belajar untuk memahami si next gen ini untuk bisa kasih encourage mereka juga dalam mereka menerima setiap informasi karena bisa banget kan informasi itu tahu-tahu ternyata hoax gitu. Ya itulah makanya pentingnya sebuah keseimbangan dan kesadaran di masing-masing generasi ya. Khususnya next gen, sadar ternyata harus banyak memilah dan harus baik juga jika fokus satu bidang gitu untuk jadi ahli dan mungkin juga dari sisi para generasi sebelumnya gitu atau generasi-generasi yang lebih old gitu ya, bukan next gen, itu bisa juga kesadaran bahwa mereka tuh harus dibimbing juga gitu, dibina atau diarahkan dan dididik juga supaya adalah keseimbangan dan justru makin tajam lah kemampuan mereka. Itu sih. Ya, aku pikir juga ini ya kalau misalnya next gen terus dengan generasi yang sebelumnya gitu kalau bisa bekerja sama dengan baik aku pikir akan jadi simbiosis mutualisme. Jadi generasi yang sebelum-sebelumnya itu kan kadang tuh kuat di masalah prinsip gitu ya. Jadi kalaupun misal ini dalam komunitas gereja atau komunitas Kristen itu kan kadang tuh generasi yang lama itu tuh mereka kuat di bagian prinsip-prinsip karena mungkin udah lama gitu ya, udah mengendap gitu ya. Tapi nah generasi-generasi yang next gen itu tuh bisa belajar gitu ya dari prinsip-prinsip ini. Tapi untuk hal-hal perkembangan, misal urusan teknologi lah, untuk urusan yang lain kekinian gitu mungkin generasi yang lama ini perlu belajar dari next gen ini. Iya ya, bener banget ya itu jadi salah satu ciri-ciri dari
next gen sendiri. Dan aku tuh langsung kayak merasa kepikiran lagi nih, karena kan kita lagi bahas tentang next gen family kan. Dan apa ya yang kayak mereka kan kalau misalnya tadi generasi sebelumnya tuh membahas tentang keluarga lebih ke ikatan keluarga yang memang sedara atau memang sepupuan gitu, karena intinya masih dalam lingkup keluarga kecil gitu ya, ada garis keturunannya lah gitu ya. Dan tapi setelah dengan banyak peralihan nih dari generasi sebelumnya ke next gen ini, kita juga banyak banget kan soal-soal tentang isu-isu misalnya child free lah gitu kan. Jadi misalnya pengen nikah tapi nggak mau punya anak, itu juga salah satu narasi yang kita dengarkan gitu ya di dunia sekarang gitu, khususnya buat next gen ini. Jadi kita tuh menurut kita sendiri tuh menurut next gen sendiri ya, arti keluarga tuh sekarang jadi seperti apa ya? Karena kan zaman dulu sama zaman sekarang pasti ada perubahan makna yang berbeda gitu. Ya kan ya? Bisa jadi. Gimana sih ya next gen tuh memandang keluarga ya? Ya gimana tuh Kak? Ya, kalau menurut aku, kalau ngomongin next gen, terus dalam konteks keluarga juga ya, berarti kan aku pikir keluarga itu tetap penting gitu ya. Cuman mungkin maknanya yaitu ada pergeseran nilai, terutama dari cara berpikir gitu ya, atau mungkin masalah prioritas juga gitu. Jadi ya keluarga tetap penting, tetapi mungkin kalau dulu itu kan generasi yang old gitu ya, mungkin lihatnya tuh keluarga itu kan ya, oh ya dia punya ini satu ikatan darah gitu ya, dia kakakku, dia adikku, ponakan atau apalah gitu ya, lebih ke arah situ gitu ya. Tetapi kalau next gen aku pikir kak lebih luas itu cara lihatnya, jadi bukan cuma masalah ikatan darah, tapi kayak gimana ya, jadi orang-orang di luar ikatan darah, maksudnya di luar keluarga inti itu pun kalau dia merasa deket, terus secara emosional juga nyaman, apalagi masalah terkait sosial juga, oh, aku enjoy kok gitu, itu bisa juga loh mereka tuh menyebut orang-orang ini tuh juga keluarganya gitu. Jadi ya kayak lebih ini aja maknanya gitu, tetap penting tapi lebih luas. Ya, atau bisa dibilang next gen ini lebih memandang keluarga tuh kayak melihat kualitasnya gitu dibanding kuantitasnya. Makanya mungkin muncul pemikiran child free karena mending berdua aja gitu ya. Tapi bahagia, kualitasnya oke daripada harus ada anak tapi justru nambah beban. Mungkin seperti itu. Tapi cenderungnya seperti itu sih. Maksudku mereka tuh mempertimbangkan kualitas yang benar-benar baik, sehingga mereka juga perlu kesiapan. Mungkin kalau mereka punya anak ke depannya harus jadi parent yang baik, yang maksimal, yang bahagia untuk anaknya dan segala macamnya. Jadi mereka tuh menekankan kualitas menurutku. Setuju dengan pendapat Mas Said dan Mbak Santi sih. Warga itu tetap jadi pendukung nomor satu dalam kehidupan generasi next gen. Tetapi keluarga ini tidak terpatok secara biologis saja, tapi bisa dilihat secara luas, mungkin sahabat yang memberi dukungan ataupun teman dari virtual yang mungkin jadi tempat curhat nyaman atau gimana, itu pun bisa menjadi keluarga kalau di zaman sekarang ini gitu. Yes ya, iya bener banget ya, next gen tuh adalah memaknai arti keluarga nggak cuma sedarah aja ternyata, dan bahkan teman, terus kalau misalnya di komunitas gereja atau dimanapun tuh bahkan bisa dianggap sebagai keluarga gitu. Jadi memang konsep arti makna keluarga sendiri tuh nggak tercangkup dari si saudara aja. Jadi memang ini antara positif dan juga negatif ya kalau misalnya mau kita telah lebih dalam gitu, karena bisa jadi ada yang menganggap kalau keluarga inti mah nggak usah, atau keluarga saudara, apalagi kalau misalnya memang kita punya trust issue gitu ya dengan keluarga yang saudara, bisa jadi akhirnya malah menganggap keluarga yang tidak saudara aja yang kita anggap sebagai keluarga gitu. Jadi itu juga yang jadi fokus kita gitu untuk sebagai next gen nih, memaknai keluarga tuh seperti apalagi sih yang memang ingin Tuhan mau gitu. Itu ya kalau dari aku. Ya, di sisi lain juga next gen ini kayaknya lebih mempertimbangkan gaya hidup, maksudnya ekonomi lah gitu ya.
Makanya banyak juga kan tren kafe, kopi gitu ya. Dan next gen ini banyak penikmat kopinya, jadi ya mungkin merasa ya biaya hidupku aja masih tinggi untuk kopi dan untuk lain-lainnya. Jadi ya untuk keluarga, khususnya keluarga inti mereka, ya nantilah kalau ekonominya sudah siap gitu. Itu juga ya kayak. Ya, aku nambahin juga ya. Ya, aku pikir kalau misalnya tadi ya terkait konteks apa child free ya. Jadi bisa jadi karena belum siap juga ya secara mental mungkin ya. Selain tadi ya mikirin ekonomi, oh biaya hidupku aja tinggi. Ya, selain itu tapi bisa juga karena belum siap gitu ya secara banyak lah gitu ya termasuk secara psikologis juga gitu atau bahkan bayangin ya jadi orang tua kok kayaknya ribet banget repot banget gitu ya, ya udahlah mending berdua aja gitu ya. Ya mungkin dari sisi itu juga bisa gitu ya, terus juga aku mikirnya tuh bisa jadi ya mindsetnya next gen itu tuh gini, jadi Kak nggak ikut norma gitu. Kadang kan orang tuh kalau ikut norma ya berarti gini, oh ya nikah, habis itu kamu akan punya anak, anak satu, terus habis itu ditanyain kok anaknya nggak dua gitu. Nah, anaknya ada dua, kok anaknya nggak tiga. Itu kan udah itu udah kayak standar lah, pertanyaan standar gitu ya. Aku pikir next gen itu bisa jadi bukan ini ya, bukan seperti itu gitu ya, nggak cuma sekedar ngikutin norma, tapi mungkin punya cara pandang yang beda. Menarik. Tuh ya. Jadi kepikiran lagi nih, karena tadi kakak ini jawab soal norma ya tentang komunikasi juga kan kan zaman sekarang udah males tuh dibilang kapan nikah, kapan punya anak, misalnya kapan anaknya udah ada dua belum kayak gitu-gitu kan. Jadi di next gen tuh justru lebih pengen fokusnya ke karir ya gitu kan, fokusnya ke studi mereka gitu dan itu yang akhirnya menjadi nilai keluarga tuh jadi akhirnya dan juga tentang apa ya merasa apalagi dengan isu tentang kesehatan mental gitu kan mereka juga bahkan kan sudah lebih bisa menyadari bahwa oh ada nih trauma-trauma atau misalnya hal-hal di generasi sebelumnya yang akhirnya mereka ngerasa ini gara-gara karena generasi sebelumnya yang belum beres dan mereka juga ngerasa itu tadi ketidaksiapan secara mental dan mereka pengen banget buat nyiapin mentalnya dulu gitu untuk bisa pulih baru bisa punya keluarga gitu yang bisa yang dia impikan gitu ya itu sih ya, kayaknya kalau aku mau ngambil dari sisi yang psikologisnya juga sih ya, karena kayaknya penting apa ya buat kalau di zaman sekarang kayaknya next gen tuh agak cukup kritis banget nih sama soal kesehatan mental ini gitu. Mereka juga nggak pengen menjadi apa ya penerus dari generasi sebelumnya yang membawa luka-luka gitu, karena mereka juga pengen punya impian tadi ya kan, keluarga yang sehat, keluarga yang baik gitu. Jadi itu kali ya yang juga konsennya ya selain finansial dan lain-lain. Ya menarik ya kalau mungkin dari tadi kan kita mendiskusikan bagaimana next gen ini membangun keluarga next gitu ya. Tapi kalau memandang keluarganya yang sudah ada gitu kayak orang tuanya maybe atau intinya keluarga yang sudah ada nih. Menurut kalian apakah eh peduli itu next gen ini dengan keluarganya atau nggak peduli sama sekali gitu ya? Ya menurut kalian seperti apa gitu ya? Next gen ini memandang keluarga. Siapa mau jawab? Ayo. Boleh lah. Kalau menurut Jus nih, next gen mandang keluarga inti, pasti ada namanya mereka, ini balik lagi ya ke bagian banyak sisi sih. Tapi kalau dari yang pernah ku temukan gitu dari sekelilingku, ada yang memang menganggap bahwa keluarga inti ya, yang sedara, orang tua, adik kakak tuh masih jadi tetap nilai yang mereka pegang gitu. Dan banyak juga yang memang akhirnya mereka belajar dari orang tuanya, dari keluarganya, bagaimana mereka akhirnya punya mimpi untuk bagaimana sih ini aku membangun keluarga nanti kayak gitu. Jadi ikatannya juga cukup kuat gitu. Ada next gen yang gitu. Jadi kayak menurut aku tuh ada dua kategori gitu. Ada kategori yang memang kayaknya deket banget sama keluarga, tapi ada juga yang emang jauh banget sama keluarga dan jauhnya ini bisa jadi ya karena itu tadi ya mungkin mereka atau mungkin mereka punya isu-isu
apa ya, soal mental ataupun mungkin perceraian gitu kan di keluarganya ya, kita kan nggak tahu gitu. Jadi itu akhirnya juga mempengaruhi tentang cara berpikir mereka tentang keluarga gitu, nilai keluarga itu ya di otak mereka sendiri gitu kan. Gitu ya kalau dari aku. Ya, kalau menurut aku sih next gen tuh tetap melihat keluarga inti itu ya sebagai keluarga inti gitu ya, tahu gitu ya, ada sadar gitu akan adanya ikatan darah. Oh iya dia ortuku, dia adikku, kakakku itu oke lah secara apa, secara pikiran, secara perasaan gitu pasti mengakui itu gitu ya. Tapi karena tadi kan kita bahas tuh salah satu yang dipentingin next gen itu kan kualitas gitu ya. Kalau memang keluarga inti itu bisa memberikan satu kualitas yang baik, nah itu aku pikir itu akan menjadi satu support system dia yang paling kuat gitu ya. Jadi mau dia pergi kemana pun ada masalah apapun, kalau kualitasnya itu beneran aja, dia pasti akan pulang ke keluarganya gitu ya. Tapi kalau kualitas di keluarga inti itu ternyata tidak, ya anggaplah kurang baik gitu ya, atau bahkan mungkin sempat menimbulkan luka atau tekanan, nah itu justru ini malah bikin ini ya, bikin dia mungkin bisa bisa keluar gitu dari keluarga. Bukan berarti menolak itu enggak, tapi secara enggak langsung gitu Kak keluar dan dia mungkin lebih enjoy dengan orang-orang lain atau temennya atau mungkin rekan di gereja bahkan gitu ya. Oh ya aku merasa diterima di sana, aku merasa bisa meluapkan emosiku dengan apa? Dengan tidak dihakimi misal. Jadi ya hal-hal yang bisa menyejahterakan emosional dia itu yang akan bisa menolong dia. Itu sih. Menarik. Wow, maksudnya dari tadi nyangkung-nyangkung, aku menunggu jawabannya nih. Kalau aku ya hampir sependapat dengan Kak Jessica sih tadi itu. Uh, Generasi next gen ini bisa menganggap keluarganya sebagai uh, pendukung nomor satu, tapi bisa juga sebaliknya, tergantung dari seberapa keluarganya itu memperlakukan mereka gitu. Jadi kan ya saya melihat sedikit dari pengalaman teman saya mungkin karena kehidupan keluarganya broken home, sehingga mungkin ia mencari pelarian kepada temannya. Gitu. Dan itu mungkin bisa jadi contoh dari generasi next gen yang mungkin tidak menganggap keluarganya sebagai yang terutama mungkin seperti itu. Ya, sepakat sih yang teman-teman sampaikan, tapi intinya keluarga itu dianggap sebagai rumahnya kan, safe zone-nya atau base-nya gitu, sehingga kalau memang di keluarga atau di rumah itu bukan tempat ternyaman, kayaknya mereka akan membentuk keluarga sendiri gitu ya, keluarga dalam tanda petik yang jelas yang dianggap keluarga, tapi ya itulah tantangannya. Makanya minggu-minggu lalu di Subdate sendiri kan sudah banyak ngebahas contohnya toxic or blessing ya, bagaimana membentuk keluarga atau membentuk rumah itu supaya penuh blessingnya gitu. Itu sih. Iya betul. Saya silakan. Silakan kalau saya. Dari tadi kan kita sudah banyak berbincang tentang hal-hal keluarga, kita sudah diskusikan bersama dari sudut pandang ilmu pengetahuan, baik psikologi, parenting, dan ilmu sosial lainnya. Dan mungkin kini saatnya kita balik ke sudut pandang secara alkitabiah. Apa saja sih prinsip-prinsip keluarga Kristen yang harus kita pegang itu? Lalu apalagi kita saat ini hidup di era serba AI. Apakah Alkitab itu masih memberikan petunjuk yang jelas? Dan apakah firman Tuhan masih relevan membentuk para keluarga next gen? Menurut teman-teman gimana? Ya aku ya teman-teman, kayaknya kita berdosa kalau nggak nganggap Alkitab relevan gitu ya. Dalam arti ya aku masih meyakini Alkitab adalah firman Allah, jadi ya sampai kapanpun hingga nantinya Tuhan Yesus datang kedua kali, Alkitab tetap relevan gitu. Apapun eranya, era AI, nanti mungkin era robot gitu ya, atau masa depan era-era apapun itu, ya Alkitab tetap relevan karena Alkitab tuh menggambarkan sebuah prinsip. Makanya bener banget kalau harus kita pahami itu prinsip gitu ya.
bukan bukan letter cerita per cerita gitu. Makanya kalau kita cari kata AI, kata teknologi di dalam Alkitab kan nggak ada gitu. Tapi prinsip-prinsipnya pasti ada. Dan balik lagi kalau bicara soal keluarga di dalam Alkitab, prinsip Alkitab sudah jelas, yaitu Kristus sebagai kepala di dalam keluarga atau di dalam rumah itu sendiri. Jadi ya Kristus itu pusat dari keluarga. Nah kalau next gen tentang family ya harusnya era apapun itu Kristuslah jadi kepala. Mungkin AI jadi alat, jadi bahan konsultasi atau cari data segala macamnya, tapi tetap segala mungkin keputusan nilai dan pola asuhnya itu pusatnya pada Kristus sih. Itu sih. Ya, aku sangat setuju ya yang disampaikan Ray gitu ya. Firman Tuhan tuh nggak pernah berubah gitu ya. Jadi nggak peduli mau era apa atau generasinya yang mana gitu ya. Itu firman Tuhan tuh prinsip-prinsipnya itu nggak pernah berubah gitu. Apalagi prinsip tentang keluarga Kristen gitu ya yang harus terus dipegang gitu ya oleh generasi manapun gitu. Jadi ya kalau ngomongin tentang prinsip keluarga Kristen menurut firman Tuhan ya aku paling inget tuh di Kejadian pasal 1 gitu ya. Tuhan itu kan juga menciptakan manusia gini kan. Jadi manusia yang diciptakan Tuhan termasuk juga akhirnya berkeluarga gitu ya. Maksudnya mereka beranak cucu gitu ya. Jadi bisa dikatakan tuh keluarga itu satu instansi terkecil gitu ya. Itu yang dibentuk sendiri oleh Tuhan gitu. Jadi kita harus mengakui gitu ya bahwa Tuhan pasti punya plan untuk keluarga. Bahkan Tuhan aja mencurahkan kasihnya gitu ya bagi orang-orang yang diciptakannya gitu ya. Dan itu tuh Tuhan all out gitu memberikan kasihnya gitu. Itu bagi aku Ya, sampai sekarang tuh kalau ingat keluarga itu ingat cinta kasih Tuhan gitu karena Tuhan sendiri yang bentuknya. menarik. Benar ya, ini tadi keluarga menurut prinsip dari Alkitab tuh selain tadi adalah kasih ya, mungkin aku nangkepnya ya kasih, gimana jadi standarnya kita dalam berkeluarga dan yang aku ingat juga adalah keluarga yang dimaksud di sini menurut Alkitab itu adalah keluarga yang satu laki-laki dan satu perempuan gitu, karena banyak banget nih sekarang di era-era sekarang ini kan yang namanya keluarga tadi kan udah kita bahas kan tuh macam-macam maknanya keluarga, tapi akhirnya waktu mereka mau menuju untuk membangun keluarga tapi bukan seperti yang Tuhan mau gitu, prinsipnya kan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi itu juga yang perlu digarisbawahi bahwa keluarga yang Tuhan maksud itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan, di mana emang ide dari pernikahan sendiri adalah idenya Tuhan gitu. Jadi kasih itu sebenarnya bisa kita bagikan itu ya, kita tunjukkan ya dalam sama siapapun gitu. Tapi kalau dalam konteks family ya itu tadi bagaimana nggak cuma kasih tapi juga mengampuni sih ya, karena kalau kita ngomongin pernikahan dalam keluarga yang ya apalagi dua orang yang berbeda ya kan, laki-laki dan perempuan tuh dua kepala yang berbeda ya kan, karakternya juga beda, pasti dibentuk pola hidupnya, pola cara berpikirnya juga pasti beda, makanya butuh banget yang namanya pengampunan gitu. Jadi nggak mungkin lah, kita kan manusia berdosa ya gitu, nggak mungkin nggak akan kita melakukan kesalahan gitu. Jadi pasti gimana kita juga harus belajar namanya untuk punya prinsip untuk sesama itu, dan itu kan juga ada di Alkitab ya, kayak belajar untuk caranya untuk bisa melakukan itu 7 kali 7 ya nggak sih? Coba tolong correct me kalau salah gitu ya. Jadi pada akhirnya perlu hikmat Tuhan sih ya, itu tadi makanya pentingnya Kristus itu jadi kepala, karena kita nggak bisa jalan sendirian karena kita hikmatnya terbatas. Ya setuju sih dengan pendapat kakak-kakak semua. Dimana ya Tuhan itu kan sudah jelas menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasangan, dan keluarga yang selayaknya ya terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan di dalam keluarga itu haruslah dilandasi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sendiri yang memberikan kita pedoman bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita membangun keluarga itu dalam kasih, kalau mungkin dalam pemasangan bagaimana kita dapat mengampuni sesama dalam keluarga kita, dan tentunya Tuhanlah yang senantiasa menjadi kepala dan menuntun perjalanan dari kehidupan keluarga kita. Mungkin aku mau tambahin kali ya, bagaimana sih mungkin praktisnya gitu ya dalam kita belajar membangun
family ini gitu. Bisa dalam sudut pandang Alkitab gitu tentunya. Yang pertama adalah kita sendiri pun juga harus punya kedekatan sama Tuhan gitu ya. Pasti iman kita harus sama dong gitu. Kalau misalnya ngomongin pernikahan, pasti dua-duanya harus sama-sama cinta Tuhan ya gitu. Sama-sama harus imannya nggak cuman sama, tapi level imannya pun juga pun sama itu. Makanya dengan kita punya pasangan yang level imannya juga sama gitu ya, dari segi emosionalnya juga setara kan, makanya dibilangnya setara dan sepadan itu sebenarnya lebih kepada karakternya gitu kan. Dan menurutku ini bisa salah satu hal praktis yang Neskin bisa lakukan gitu, dari mulai mengenali diri kita sendiri dulu, mengenali diri nih udah deket belum sama Tuhan, seberapa jauh sih hubungan kita sama Tuhan, dan dari situ kalau kita sudah terus mengerti tentang diri kita juga bisa tuh mulai belajar untuk mengenali orang lain gitu ya, mengenali pasangan kita gitu, seperti apa pola-pola dalam dia membangun apa ya, nilainya tuh dalam family itu seperti apa sih gitu. Dan bisa juga nih dengan membangun mesbah keluarga. Biasanya kalau mesbah keluarga tuh lebih ke yang doa bersama, misalnya terus mungkin renungan bersama gitu. Jadi itu karena menjadi salah satu kuat gitu loh, fondasi keluarganya tuh jadi semakin bisa kuat, karena kan ya kalau di Alkitab bilang kalau udah menikah kan dua jadi satu ya. Jadi bagaimana tuh mereka harus sama-sama sejalan. Dan next gen tuh perlu tahu kalau udah berkeluarga ya artinya mereka bukan lagi berdua tapi satu gitu. Jadi satu visi, satu misi yang sesuai dengan yang memang udah Tuhan rencanain di keluarga mereka gitu. Betul, sepakat sekali. Makanya firman Tuhan dari awal sudah jelas ya, mengatakan Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua ya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkannya. Itu versi AYT ya. Jadi ya jangan usah buru-buru menikah lah kalau memang belum nemu cocoknya gitu ya. Jangan pola menikah terus aku sudah nggak cocok lagi, bisa gitu. Pernikahan tuh bukan seperti itu di dalam Alkitab ya, khususnya untuk keluarga. Jadi ya jangan sampai tadi prosesnya yang panjang untuk penyatuan, pemadanan dan keseimbangan itu dilewatkan. Dan di era sekarang gitu ya, di era sekarang khususnya segala teknologi, ilmu pengetahuan dan apapun itu sebenarnya memberitahu kita bagaimana cara terbaik lah untuk membentuk sebuah keluarga. Cuman Alkitab tuh memberitahu kita mengapa kita harus berkeluarga, itu lebih tepatnya. Jadi ya di berjalan bersamaan lah lebih pasnya. Itu sih. Ya, sebenarnya kalau kita itu cuman terpaku gitu ya, atau kita kaku gitu ya di dalam merespon gitu ya apa yang Alkitab katakan gitu ya, atau yang tertulis di Alkitab, tanpa kita itu ngerti prinsipnya gitu ya, prinsip yang terkandung di dalamnya, itu kok kesannya tuh kayak, oh ntar next gen family ini cuman ada tantangan doang nih isinya gitu. Hari-harinya penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang mungkin bikin wow gitu ya. Nah cuman ya bisa bikin skeptis sih kalau cuman itu gitu ya. Cuman ya kita bisa ini sih, bisa melihat kembali gitu ya, prinsip-prinsip apa gitu sebenarnya yang Alkitab itu mau katakan gitu ya tentang keluarga Kristen. Terus juga kita itu pasti nggak cuman akan merasa ditantang atau oh ntar akan ada banyak tantangan, tapi sebenarnya juga justru ada banyak kesempatan gitu ya untuk bisa next gen itu tuh membangun satu keluarga yang berkenan gitu ya di hadapan Tuhan gitu. Nah, cuman aku penasaran sih menurut pendapat teman-teman nih, sebenarnya kalau kita pikirkan ya tantangan dan kesempatan apa gitu yang next gen ini tuh akan alami gitu ya, termasuk ketika mereka nanti akan berkeluarga. Kalau berbicara soal tantangan ya, kalau konteksnya sudah berkeluarga, mungkin tantangan yang sering terjadi bagaimana pihak-pihak dalam keluarga ini lebih memprioritaskan mungkin kecanggihan teknologinya masing-masing. Kan kita sudah tahu kalau mungkin saat ini banyak sekali berita tentang kecanduan bermain smartphone, dan hal itu mungkin akan berakibat untuk menjauhkan relasi antar keluarga itu karena mungkin jarang berkomunikasi, dan
kurang adanya gimana ya? Intinya karena kurang komunikasi itu akhirnya dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Tapi sisi positif dari kecanggihan teknologi ini mungkin bagi orang-orang yang mungkin jauh dari keluarga, mungkin kita dapat menggunakan kecanggihan teknologi ini. Contohnya dalam video call mungkin kita dapat membangun sebuah keluarga menggunakan teknologi itu, gitu. Ya, tentu kalau bicara tantangan ya balik lagi sih, tantangan itu banyak gitu ya. Khususnya godaan-godaan di seputar dunia teknologi ini, di mana kehadiran nggak lagi prioritas, kehadiran fisik gitu ya, khususnya dalam keluarga. Yang penting komunikasi, udah chat, udah video call, udahlah gitu ya. Sehingga kehadirannya kurang nyata, relasi kehidupan realitanya itu jadi kurang gitu. Nah, tapi itu jadi kesempatan juga bagaimana kasih itu bisa benar-benar nyampe meskipun hanya mungkin lewat dunia digital atau hanya lewat layar kaca gitu. Dan ya kesempatannya adalah menyampaikan ketulusan itu tadi gitu. Dan itu semua bisa terjadi kan seperti yang Kak Jessica sebelumnya sudah bilang gitu, bahwa sudah mengenali diri, sudah dekat dengan Tuhan, itu semua akan terasa karena pasti beda lah orang yang benar-benar tulus dengan yang hanya sekedar asal oh ya aku di sini gitu, memberi kabar gitu aja, tapi benar-benar tulus itu pasti ada perbedaannya. Itu sih mungkin. Bener ya, tantangan terbesar kalau dari perbicaraan tuh dan dipikir-pikir ya, ya juga ya, kehadiran tuh jadi sesuatu momen yang sangat di apa ya, dibanggakan, bukan dibanggakan ya, diharapkan dari generasi next gen ini gitu. Karena kehadiran itu bukan soal itu tadi bahasnya, bukan soal tentang hanya hadir secara fisik, tapi secara emosional gitu ya. Karena kayak kalau misalnya dalam keluarga gitu, kalau misalnya cuman diajak apa ya ngomong atau misalnya cuman malah yang terjadi cuma marah-marahan gitu kan, kayaknya itu tidak ada kehadiran gitu. Dan ini jadi salah satu kan, kalau misalnya ini agak sedikit flashback gitu, mundur gitu, kalau misalnya di era yang generasi sebelumnya mereka kan kuat banget ya gitu ikatan ininya dalam relasi emosionalnya gitu kan, prinsipnya itu kuat. Jadi memang next gen itu perlu banget ngerti prinsipnya itu tadi gitu. Dan tanpa prinsip dan juga mengerti identitas ya, identitas kita dalam Tuhan sendiri itu penting banget. Jadi kita di era teknologi ini, teknologi itu kita manfaatkan gitu, kita berdayakan gitu ya, seperti tadi misalnya untuk video call gitu dan lain sebagainya. Dan kita bisa gunakan teknologi itu justru untuk bisa membangun, misalnya bikin apa ya, orang tuh jadi lebih kenal Tuhan Yesus lewat keluarga kita gitu. Itu yang mungkin bisa aku nggak ini ya, kayak ke highlight gitu. Ya, aku nambahin ya, karena ngomongin next gen gitu ya dan family, jadi aku pikir ya pasti tidak akan pernah bisa dilepaskan gitu ya dari dunia digital gitu ya atau teknologi. Terus juga karena ini juga next gen, anak-anak muda generasi mendatang yang juga Kristen gitu ya, berarti kita nggak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya firman Tuhan gitu. Tadi aku coba mikir-mikir gitu ya, gimana ini tuh bisa diintegrasikan gitu. Jadi aku mikirnya kalau dunia digital itu kan lebih banyak nawarin pengetahuan gitu ya, sebatas untuk apa, kita itu bisa lebih pinter gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ya, Alkitab itu justru menawarkan hikmat Tuhan gitu, untuk kita itu semakin mengenal Tuhan gitu. Jadi ya kita mesti beneran gitu ya minta hikmat ke Tuhan gitu. Gimana supaya next gen itu bisa hidup di era sekarang tapi dengan hikmat Tuhan gitu. Terus di sisi yang lain juga dunia digital itu kan ini ya otomatis gitu ya, semua serba diotomatisasi gitu ya. Bahkan sekarang AI gitu ya, kita kerjaan yang bejibun banyak banget aja tuh bisa langsung sekali klik gitu ya, bisa dapat banyak nih, selesai nih gitu. Bayangin coba kalau misal urusan kasih, urusan relasi, urusan kita bisa dari hati ke hati, nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh teknologi AI atau apa gitu ya. Maksudnya kasih itu beneran itu harus
dinyatakan gitu ya, itu beneran harus dilakukan gitu. Jadi itu nggak akan pernah bisa digantikan gitu. Terus juga apa namanya, aku kepikiran tentang tadi yang ngomongin tentang identitas tadi ya. Ya, kalau udah di dunia digital ya pastilah identitas kita ya identitas di dunia digital gitu ya. Tapi kalau kita balik ke firman Tuhan tuh identitas kita itu ada di dalam Kristus gitu ya. Jadi nggak peduli kita itu mau ada di dunia nyata atau maya, ya identitas kita di dalam Kristus itu yang harus kita bawa gitu ya. Nggak peduli juga kita sekarang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Sebagai anak Tuhan ya sama identitas kita ya identitas di dalam Kristus itu yang harus kita cerminkan gitu ya di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan kita gitu. Jadi memang yang jadi tantangan ini tetapi juga sekaligus yang jadi kesempatan gitu gimana kita bisa mengintegrasikan iman kita di dunia yang sudah sangat berkembang ini, terutama di era teknologi ini. Ya, sebetulnya banyak sekali kesempatan gitu ya kalau kita melihat di era sekarang. Karena kalau bicara tantangan mungkin ya tantangannya adalah kebenaran tuh relatif di era sekarang gitu kan. Tapi juga itu bagian dari kesempatan untuk menyatakan bahwa kebenaran Alkitab tuh mutlak, absolut, khususnya perihal yang bisa berkaitan dengan keluarga gitu ya. Yesus sebagai kepala, Yesus menjadi dasar juga, firman Tuhan itu relevan, dan itu semua kan kebenaran yang mutlak gitu, bukan relatif gitu kan. Dan itu kesempatan yang besar untuk kita menyampaikan hal itu. Nah, oleh sebab itu, untuk mungkin bisa dikatakan mengintegrasikan lah teknologi. Baik juga jika keluarga Nextgen ini punya komunitas-komunitas di dalam lingkup keluarga atau grup-grup keluarga, grup WhatsApp gitu ya, untuk komunitas pemuridan gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas grup WhatsApp yang share berita-berita kekinian gitu ya. Karena grup keluargaku juga isinya biasanya berita cuaca, berita kehilangan, berita apa gitu ya, berita-berita yang tersebar lah. Gitu. Jadi ya nggak hanya sebatas itu, tapi jadi grup keluarga yang benar-benar bertumbuh bersama gitu, sharing firman di dalamnya, saling menguatkan di dalamnya gitu. Itu jadi kesempatan yang besar sih. Ya, Nah ini nambahin dikit Bu. Ya bisa ini oke. juga ya bisa lakukan PA bersama gitu ya dengan keluarga gitu. Jadi mau pakai WhatsApp atau kalau misal cuman sedikit orangnya atau udah ya bisa video call kalau nggak suka chatting gitu ya. Itu bisa gitu. Jadi kalau tadi Ray bilang bisa sharing ya, aku pikir itu sangat menolong gitu ya. Karena kan kadang kita itu tidak tahu persis gitu ya apa yang dirasakan anggota keluarga kita gitu ya. Tetapi ketika ada momen itu gitu ya, ketika nggak bisa ngomong face to face, tetapi kalau misalnya lewat chatting ternyata lebih terbuka ya itu akan bisa sangat menolong gitu. Iya, balik lagi sih. Oke ya. Balik lagi ya bener. Prinsipnya adalah dari segala tantangan dan juga opportunity yang bisa kita dapatkan, semuanya balik lagi ke prinsipnya itu ya. Tadi aku nangkepnya adalah ya rasa aman sih gitu. Kalau rasa amannya aja masih terganggu, ya kita jadi nggak bisa nih untuk membangun keluarga yang sehat. Makanya balik lagi rasa aman kita sebenarnya cuma di dalam Tuhan juga gitu. Makanya pentingnya juga hubungan secara pribadi selain dalam keluarga ya gitu, membangun sebuah keluarga ya, tapi hubungan kita sama diri kita sendiri ke Tuhan pun secara pribadi itu juga penting sih menurut aku gitu. Karena gimana pun keluarga, walaupun kita mesbah keluarga bersama gitu ya, tetap aja kan kita prosesnya masing-masing gitu. Jadi maksudnya dalam arti masing-masing ya kita punya tanggung jawab juga gitu, kita sebagai anak Tuhan untuk punya hubungan yang pribadi juga ke Tuhan. Jadi itu yang juga salah satu tantangan juga menurut aku ya, di zaman teknologi ini orang akhirnya saking terus juga kita kan juga bisa ibadah yang namanya ibadah online gitu kan, segala macam gitu kan. Jadi akhirnya nilai esensinya itu loh yang akhirnya lupa gitu. Mungkin aku ngerasa ada yang esensinya gitu, kebermaknaannya itu kayak ada yang hilang gitu loh dari zaman sebelumnya. Mungkin itu yang perlu next gen juga pahami, untuk bagaimana kita sama-sama belajar gitu, untuk mungkin juga bisa loh belajar dari generasi sebelumnya gimana sih cara pandang dalam berkeluarga gitu, bagaimana kita membangun keluarga itu seperti apa, dan hal-hal apa yang bisa kita aplikatifkan gitu untuk generasi sesudahnya gitu.
Ya, bener banget. Seperti yang kayak Mbak Santi tadi awal bilang, nggak tahu teman-teman ingat nggak, yaitu kolaborasi antara generasi. Itu kayaknya penting banget deh untuk meningkatkan kesempatan yang besar ini di era sekarang untuk membentuk keluarga yang benar-benar maksimal lah dan benar gitu ya, berdasarkan firman Tuhan. Dan ini teman-teman di rumah nggak ada yang komentar ya, kayaknya menikmati obrolan dan kayak jatuhnya mendengarkan deep talk gitu ya. Ada saat ini pendapat dari Kak Jennifer ya, itu prinsip-prinsip keluarga Kristen harus dipegang menurut Alkitab, betul sekali. Berdasar pada kasih, ketaatan kepada Tuhan, bertanggung jawab setiap anggota keluarga. Firman Tuhan memberikan bimbingan dan meskipun di tengah perubahan zaman. Itu dia, dan betul sekali memang Alkitab harus menjadi dasar ya teman-teman. Nah, waktu terus berjalan BTW ini teman-teman. Tandanya kita juga harus segera berpisah karena sudah jam 8. Kalau aku bilang nggak terasa, nanti ada yang protes, terasa kok karena hampir sejam gitu. Ya kalau teman-teman hanya mendengarkan pasti terasa gitu ya, tapi kalau ngobrol pasti nggak terasa sih. Ya tapi anyway, sebelum kita berpisah nih teman-teman, aku boleh minta dong satu closing statement dari kalian masing-masing ya, untuk bekal lah gitu ya, menutup diskusi kita malam hari ini. Dari Mas Zosia dulu, terus Kak Jessica, terus aku Mbak Santi terakhir, silahkan. Dari aku ya, alami dulu pengenalan dengan Tuhan, barulah kita membangun sebuah keluarga. Gitu. Mantap. Ya. Ya kalau aku juga kalau dari aku adalah itu ya, identitas diri kita juga harus kuat fondasinya di dalam Tuhan. Karena gimana pun kita nanti bangun keluarga atau akhirnya kita sudah berkeluarga, tanpa identitas yang kuat di dalam Tuhan, maksudnya identitas diri kita ya dalam Tuhan itu akan juga akhirnya menjadi kekuatan gitu buat kita. Jadi penting banget kita tuh sadar, nggak cuma sadar, tapi kita lakuin itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu identitas Tuhan Yesus itu yang udah Tuhan ciptakan kita itu yang berharga, yang mulia, dan Tuhan tuh nggak pandang kita, bahkan dia udah mengangkat kita kan menjadi anaknya gitu, padahal sebenarnya kita nggak layak, tapi Tuhan layakkan. Jadi itu yang fondasi yang perlu, bahwa rasa aman kita juga di dalam Tuhan. Jadi hal-hal prinsip itu yang next gen juga perlu perkuat supaya nanti punya keluarga yang juga sehat dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, karena tema yang Next Gen Family yang dekat dengan teknologi ini, aku coba tanya DeepSeek ya, tanya AI. Berikan closing statement yang sebelumnya sudah bercakap-cakap sebelumnya, jadi ada konteks yang nggak tiba-tiba aku kasih atau aku minta closing statement pasti nggak tahu gitu konteksnya. Nah ini BTW closing statement yang diberikan adalah Next Gen Family Kristen khususnya bukan benteng yang terkepung, tapi komunitas misioner yang diberdayakan. Nah, jadi keluarga itu Next Gen Family ya. Next Gen Family adalah keluarga yang berdasarkan firman tentunya, tetap hidup dalam anugerah Tuhan dan melek teknologi harus gitu, tapi dalam pimpinan Roh Kudus tentunya, dan siap menghadapi tantangan dan ubah tantangan jadi kesempatan. Itu dariku. Thank you. Mbak Santi silakan. Ya, kalau dari aku, generasi boleh berubah, boleh berbeda, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah gitu ya. Jadi peganglah yang tidak berubah itu, yaitu firman Tuhan, dan jangan takut untuk membangun keluarga, untuk menjadi next gen family. Dan ketika teman-teman, dan ketika teman-teman sudah ini ya berpegang pada firman Tuhan gitu ya, jadi keluargamu pun akan bisa memuliakan namanya dan menjadi berkat. Amin. Thank you banyak. Ya, thank you banyak sekali lagi teman-teman, Mbak Santi, Kak Jessica, dan Mas Zosia sudah menemani aku ngobrol, dan thank you banyak juga teman-teman di rumah yang stay dari awal sampai akhir, yang meskipun gak ikut ngobrol ya, tapi banyak mendengarkan. Thank you banyak. Ya, kita jumpa lagi ya minggu depan dengan topik yang baru karena kita sudah masuk November nih. Ya, jadi temanya baru, topiknya baru, dan topik untuk minggu depan adalah Heroes of Faith ya, karena bulan November kan
dekat dengan bulan kepahlawanan ya. Ah, betul. Ya, jadi Hari Pahlawan gitu-gitu ya. Jadi kita banyak akan ngebahas tentang pahlawan, khususnya pahlawan iman. Jadi stay tune, jangan lupa follow Saudara Resources supaya nggak ketinggalan. Dan teman-teman di rumah yang bersedia untuk jadi guest, untuk boleh ngobrol bareng kami semuanya ya, silahkan juga DM kami gitu ya. Aku mau jadi guest Kak, silahkan banget gitu ya. Supaya admin kita nggak capek-capek ngechat kalian, tapi kalian yang memperkenalkan diri atau mempersediakan memberi diri untuk melayani bersama, ngobrol bersama kita. Oke, thank you. Kita tutup diskusi kita malam hari ini teman-teman di dalam doa, karena kita sudah buka di dalam doa tentunya. Jadi kita tutup di dalam doa juga. Kak Hosea, silakan menutup kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi setiap kami ya Tuhan. Jika mungkin pada malam hari ini kami telah berdiskusi tentang Next Gen Family ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami, Kau berkati setiap penonton yang mungkin melihat tayangan ini ya Tuhan, agar dapat terberkati dan dapat segala perbincangan yang kami bincangkan dapat menjadi bekal bagi kami membangun sebuah keluarga yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hanya Kau jadikan setiap kami ya Tuhan pembawa perubahan di era yang serba canggih ya Tuhan, agar kami pun dapat senantiasa hidup dalam Engkau dan kami pun dapat membawa perubahan dan membangun sebuah keluarga yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan nyatakan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you sekali lagi teman-teman. See you next week. Bye-bye.